Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Quran surah 89 yang tadi dibacakan di rakaat yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat 30 itu. Kalau Anda jeli melihatnya, kemudian memperhatikan ayat dimaksud, perhatikan ayat yang pertama, bahkan menjadi nama surahnya. Wal fajr. Saya ulang, wal fajr. Tidak berhenti sampai di sini. Ataf qasamnya dilanjutkan. Walayalin ashr. Teruskan. Wasyaf'i wal watr. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Yang pertama menyebutkan fajar saja, menggunakan alif lam. Yang kedua pun menyebutkan fajar dalam bentuk wawul qasam sumpah. Disebutkan kalimat fajarnya, disandingkan dengan layalin ashar. Ingin menunjukkan, kata para ulama, keutamaan di ayat ini yang menunjukkan waktu fajar, tapi tidak sama dengan fajar yang disebutkan tadi di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Jadi ada fajar yang tiap waktu kita dapatkan, ada fajar yang khusus untuk makan temui, dan itu teriring bersanding dengan 10 hari yang khusus juga disebutkan oleh Al-Quran, yang nanti ditafsirkan oleh Nabi SAW. Perhatikan bagian yang pertama, wal fajar. Jadi kalimat fajarnya dibuka dengan waw, bentuknya sumpah, wawil qasam. Saya tuliskan sejenak. Bismillah. Di waw. Kemudian ada kalimat fajarnya. Fokus ya teman-teman sekalian. Saya ajarkan dulu satu hal yang penting. Jika Anda menemukan huruf waw, kemudian ada kalimat setelahnya. Kalimat ini kemudian harakatnya kasrah. Ini kuncinya. Ya? Maka waw ini bukan menjadi huruf sambung, disebut dengan ataf, tapi menjadi huruf qasam, bermakna sumpah. Sumpah. Wawil qasam. Fokus ya. Kalau ada huruf waw, kemudian setelahnya ada kalimat, kemudian harakatnya. Kalau harakatnya dhammah misalnya, ya, misal wal fajru di luar Quran, maka wawunya itu bukan sumpah. Diartikan dan saja biasa. Tapi kalau misalnya waw berhadapan dengan kalimat, kemudian ujungnya kasrah, ini rumus cepatnya. Segera artikan sumpah. Bisa diartikan demi, kan? Sumpah. Wal as, demi asar. Wal fajr, demi fajar. Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza saja. Jadi ada waw, kemudian ujungnya, kalimat setelahnya berharakat kasrah di ujungnya. Artikan sumpah. Bila di dalam bahasa Arab Anda temukan kalimat kemudian diawali dengan huruf sumpah, maka ini menunjukkan bahwa kalimat yang disebutkan dengan sumpah itu ada sesuatu yang penting di dalamnya yang beda dengan kalimat-kalimat lain. Baik. Informasi yang disampaikan itu sangat penting. Ada sesuatu yang istimewa dalam kalimat itu sehingga dijadikan sebagai sumpah. Saya mau sampaikan kepada Anda, kalau Allah misalnya menyampaikan satu informasi, yakin nggak? Penting nggak? Nah, sekarang Allah bersumpah, berarti ini menunjukkan lebih penting dari biasanya. Baik ya, tanpa sumpah saja, kalau dari Allah sudah penting, apalagi dengan bersumpah. Baik, sekarang ambil ke makhluk dan jangan diserupakan dengan Allah. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, nanti jam 7, insya Allah ada Pak Gubernur ke sini. Nanti insya Allah akan bergabung dengan kita, sarapan sama-sama di sini. Setelah kita selesai taklim, jam 7 nanti. Untuk siap-siap, mungkin di depanan kita sediakan tempat khusus. Ya, baik, percaya nggak? Ah, tuh. Sekarang saya katakan, saya sumpah ya, demi Allah saya katakan, akan datang beliau.
Antum masih percaya? Baik. Padahal saya cuma contoh aja. Bukan? Contoh. Tolong ya. Bukan, ini Pak Gubernur nggak ada agenda ke sini. Saya cuma sampaikan contoh. Di awal saya katakan contoh. Baik ya. Tapi kan bisa berubah. Tadi kan kencang banget. Enggak. Tiba-tiba percaya. Masya Allah. Lihat. Jadi ketika satu kalimat dikuatkan dengan kalimat qasam, sumpah, maka tingkat kepercayaan kita menguat. Seakan-akan Allah ingin sampaikan. Ini saya sampaikan ya. Saya Tuhan yang menciptakan kamu. Yang tahu tentang kehidupan. Saya kasih informasi sesuatu yang sangat penting. Waduh, apa benar penting? Saya bersumpah. Allah saja mengatakan sumpah. Dan menyebutkan sumpahnya dengan kalimat waktu. Ini menunjukkan bahwa dalam info yang disampaikan di ayat turunannya nanti, ada sesuatu yang sangat penting sampai Allah bersumpah. Manusia bersumpah, Allah. Anda yakin? Masa Allah bersumpah Anda tidak yakin? Manusia bersumpah, Anda meralat kalimat dari tidak, jadi iya. Allah bersumpah, masih ragu, kurang apa lagi? Maka jika ada wawul qasam bersanding dengan kalimat sumpah, sebelum informasinya didapatkan, maka ini pun kalimat yang menyertai waw, artinya ada sesuatu yang penting di situ. Wal fajr, demi waktu fajar. Dijadikan fajar bersanding dengan sumpah. Dan menggunakan alif lam. Kalau berhenti sampai sini, maka itu artinya semua waktu fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Ya, fajar penting, semua waktu fajar penting. Tapi ketika kalimat sumpahnya, misal, digunakan kata fajar, sampai sini saja ayatnya, maka yang dimaksud semua jenis fajar. Alif lamnya istighraq. Tapi perhatikan, tidak berhenti sampai sini. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Tuliskan, bismillah. Walayalin ashr. Masya Allah. Dan malam-malam yang 10 itu. Menunjuk kepada 10 malam. Lalu ke-10-nya setelah berakhir malam. Ke-10-nya kemudian diawalkan fajarnya. Perhatikan. Ketika kalimat fajar disandingkan dengan malam-malam yang ke-10. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, sampai malam ke-10-nya. Begitu berakhir malam ke-10, muncul fajar. Ketika kalimat fajar disandingkan dengan kalimat ini, maka sebagian ulama menyampaikan sejak zaman para salafus saleh, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ali bin Abi Thalib, bahkan setelahnya dari mulai Ikrimah, Mujahid dan sebagainya, mereka sepakat menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fajar di sini adalah fajar di hari ke-10 setelah selesai malam ke-10-nya. Baik, jadi bukan fajar biasa. Bukan fajar biasa. Ada fajar yang sangat penting terkait dengan malam-malam yang penting sebelumnya yang hanya terdapat dalam hari ke-10-nya. Setelah malam pertama sampai malam 10-nya pun begitu penting. Jadi ada 10 malam, 10 hari yang sangat penting, yang bahkan fajarnya pun di hari ke-10-nya itu menjadi penting. Baik, kira-kira fajar yang mana ini dan 10 hari yang mana? Baik, tidak usah dikira-kira. Ya, kembalikan kepada ketentuan syariat, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan penjelasan. Baik, apa penjelasan yang dimaksudkan? Tidak ada yang terbaik kecuali ketika Allah mengutus seorang rasul untuk menerangkan kepada kita apa yang dimaksud fajar yang ini dan apa yang dimaksud 10 hari ini. Karena ini bukan fajar biasa sampai Allah bersumpah dengan dia. Kemudian menyebutkan keistimewaan 10 malamnya. Dan memberikan gambaran dalam 10 itu ada ganjilnya yang penting, ada genapnya yang penting. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Dalam genapnya 10 itu penting dan nanti ada yang ganjil dari 10 itu yang juga sangat penting. Ini yang menarik. 3, ini 1, fajarnya penting. Kisi-kisinya ya. Yang kedua, 10 harinya penting. Kisi-kisi yang ketiga, supaya antum cari kira-kira mana itu. Masa selama hidup gak pernah ketemu puluhan tahun. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Ya. Genap, ganjil. Masya Allah.
Sebelum Jakarta memperlakukan genap ganjil, ini sudah ada di Quran. Ya. Tapi jangan jadikan alasan, ya. Saya ingin memperlakukan genap ganjil. Dalilnya mana? Tiba-tiba katakan wasyaf'i wal watr. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan. Perhatikan, bagian yang ketiga. Dalam 10 hari ini, genapnya istimewa, dan ada yang ganjilnya yang istimewa juga. Masya Allah, lihat. Dalam setahun cuma ada 10 hari. 10 hari ini istimewa, fajarnya istimewa, ada ganjil di antara 10 ini yang istimewa, dan ada genap yang istimewa. Apa waktu semua ini? Apa keutamaannya? Sampai subuh ini pun saking pentingnya fajar yang ini, kita diingatkan supaya siap-siap sejak subuh ini. Dibacakan ayatnya, disiapkan kepada kita. Bahkan kalaupun ajal kita kembali kepada Allah di waktu-waktu ini, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan yang paling indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Demikian ujung ayatnya menutupnya. Baik, mari kita tafsirkan ini semua, karena ini terkait erat dengan pembahasan kita pada saat ini. Mengenai tuntunan Idul Adha dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan turunkan tentang rahasia 10 hari ini. Kemudian kita turunkan hadisnya, ayatnya, amalannya, plus nanti apa yang kita siapkan dari hari ini. Antum bayangkan, dari sekian masjid yang sholat di subuh ini, cuman antum yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dititipkan di lisan imamnya untuk menyampaikan ayat-ayat berikut ini. Kalau bukan Allah sayang terhadap antum, nggak mungkin antum sholat subuh di sini. Antum bisa sholat di tempat yang lainnya. Siapa yang gerakan langkah antum ke sini sampai mendengarkan kalimat Al-Quran? Siapkan diri antum ya. Karena nanti ada fajar yang istimewa, 10 hari ke depan akan didapatkan. Satu tunggalnya begitu penting, genapnya begitu penting. Saking pentingnya, dari sekarang sudah diingatkan. Baik, jelas sampai sini? Baik. Belum, saya ulang. Baik.